Pemirsa di rumah, jumpa lagi dengan saya, Dr. Anda Jelis Lindriati, SHMH, yang berkantor hukum di Cipta Lopeng, beralamat di Jalan Sidosermo PDK 2, Kavling 370, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pemirsa, masa pandemi PPKM yang berlanjut memang sangat menjengkelkan menurut kacamata kita. Akan tetapi, bagaimana menurut para dokter yang sekarang sedang bertugas di rumah sakit? Beliaunya mengatakan dengan adanya PPKM ini, kondisi pasien yang terpapar COVID-19 berkurang secara gratis. Jadi seharusnya informasi ini juga harus diketahui oleh banyak masyarakat, sehingga masyarakat tidak a priori dengan keputusan pemerintah dan negara. Karena semua yang dilakukan pemerintah adalah untuk melindungi segenap rakyat Indonesia. Jadi dalam masa pandemi ini banyak sekali masalah yang timbul, sehingga banyak lagi penyakit sosial juga yang timbul. Salah satunya berzina. Zina itu seperti apa? Kita lihat di Al-Quran. Apa bunyinya? Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Quran menulisnya sedemikian. Di mana? Di Al-Isra surat ke-17 ayat yang ke-32. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap masing-masing keduanya 100 kali dera. Dera itu maksudnya seperti apa? Dicambuk. Dan janganlah ada belas kasihan kepada keduanya, karena mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Tertulis di dalam Surat An-Nur ke-24 ayat yang kedua. Jadi sudah jelas ya pemirsa, hukuman zina menurut agama Islam untuk para pezina adalah sebagai berikut. Jika pelakunya adalah laki-laki yang sudah menikah dan melakukannya secara sukarela, tidak ada paksaan atau tidak diperkosa, mereka dicambuk 100 kali, kemudian diancam. Jika pelakunya belum menikah, maka mereka didera atau dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama setahun. Pada zaman dahulu, itulah hukum yang berlaku. Tapi bagaimana dengan masyarakat Indonesia, negara Indonesia? Apakah negara Indonesia memiliki hukum untuk pelaku zina? Tentu sekali, negara kita ada hukumnya. Kebebasan sipil atau kebebasan masyarakat diantaranya adalah pasal soal perzinahan, atau disebut juga common law atau yang dikenal juga kumpul kebo. Dua pasal ini tercantum dalam bab 15 tindak pidana kesusilaan RKUHP dalam ayat 1-nya. Nah, pasal 417 yang mengatur soal perzinahan menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya dipidana
dinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau diberi hukuman denda. Pemirsa, negara menjamin bahwa masyarakat yang melakukan tindak pidana susila akan mendapatkan hukuman. Jadi, Anda tidak bisa mengatakan bahwa tindak pidana susila adalah tindak pidana yang tidak seharusnya dicampuri negara. Ingat, warga negara yang baik akan menghasilkan masyarakat yang baik dan akan menjadikan negara menjadi baik. Apabila moral kesusilaan negara masyarakat yang buruk, maka akan tercermin sebagai pemerintahan yang buruk pula. Jadi pemirsa di rumah, kita sebagai manusia Allah sudah menurunkan peringatan bagaimana hukumannya bagi para pezina. Dan negara sebagai pemerintahan di bumi, di mana kita menginjakkan kaki di sebuah negara yang bernama Indonesia, juga akan menghukum Anda dengan hukuman penjara. Pemirsa, marilah kita masing-masing membentuk sebuah negara NKRI yang bermartabat, yang beretika, yang mematuhi hukum negara dan juga mematuhi hukum Tuhan, agar kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Bukankah itu tujuan kita sebagai manusia dan sebagai warga negara? Kita mendapatkan kehidupan yang nyaman, sejahtera, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah, dan menjadi umat Allah dan mendapatkan hadiah surganya. Pemirsa, jauhi perzinahan. Meskipun perzinahan kata orang MLM, SLM maksud saya, selingkuh itu indah. Tidak ada perselingkuhan yang indah, dan tidak ada perzinahan itu indah. Jadi, jangan coba-coba melanggar batas negara tentang kesusilaan dan melanggar batas hukum Tuhan yang sudah ditulis di kitab sucinya. Pemirsa, itu bahasan kami tentang perzinahan menurut hukum agama dan hukum negara. Apabila Anda ingin bertanya lebih jauh terhadap kami, maka silakan Anda menghubungi saya, Dr. Anda, Jenny Sindriati, SAMH, yang berkantor hukum di Cipta Lopeng, yang beralamat di Jalan Cidosem PTK 2, Kafling TK 70 Surabaya. Saya tunggu kritik dan saran Anda. Pemirsa, kita akan jumpa di bahasan berikutnya. Terima kasih.